Halo teman-teman, selamat datang di Teman Podcast. Kali ini podcastannya sendiri sama aku aja. Kalau teman-teman belum tahu aku siapa, aku yang biasanya suka ada di belakang layarnya Tepos. Nah, kali ini kita bikin segmen tentang teman podcast yang nggak cuma horor aja. Nah, salah satu tema yang akan diangkat pertama selain horor adalah kisahku tentang bullying dan 13 tahun akhirnya memaafkan diri sendiri gitu. Oke, dimulai dulu dari pertama ya, kenapa akhirnya aku bikin podcast ini. Jadi kemarin itu di story Instagram, aku sempet upload, eee, lagi nyanyi gitulah, nyanyi lagunya Eat Gitaf yang satu-satu gitu. Aku lupa lagunya, pokoknya itu ya kalau kamu nonton. Nah, terus dari situ tuh banyak yang penasaran kayak, eee wah ternyata kamu pernah mengalami hal ini, terus banyak yang pengen tahu, terus akhirnya aku bilang, "Ya udah deh aku sharing, kalian maunya aku sharing lewat mana?" Banyak dari kalian yang minta di YouTube, di podcast gitu, tapi hati kecilku bilang aku kayaknya lebih asik storytelling gitu, jadi aku ngomong sendiri. Jadi oke, ini dia aku hadir di Tepos buat menceritakan semuanya. Oke, dimulai dari pertama ya, aku akan mencoba menceritakan semuanya secara runtut, secara singkat, padat, jelas kalau bisa, makanya aku bikin beberapa catatan poin-poinnya gitu, biar aku nggak lupa tadi aku mau cerita apa gitu ya. Oke, dimulai dari waktu aku SD. Kita mulai dari foto ini dulu, ting, tolong ya nanti editor, ada ting gitu, ada fotonya. Ya, ini aku guys, beda ya, tuh gitu. Iya, ini aku dulu waktu SD kayak gini, hitam, jelek, apalagi, giginya kuning, terus apalagi, ya kayak gitulah. Dan aku punya alasan kenapa aku bisa bentukannya seperti ini, karena aku nggak kayak gini dari bayi gitu ya. Jadi yang pertama itu karena aku itu kaum minoritas, di kota aku itu disebut ya kaum minoritas gitu. Terus di perumahan aku juga kaum minoritas. Nah, zaman dulu kalau misalnya di perumahan kan mainnya sesama tetangga gitu ya, anak-anak kumpul. Nah, anak-anak di komplek aku tuh nggak pernah mau main sama aku, karena katanya, ya aku beda sendirilah, katanya, "Ih Kristen Kristen," gitu. Jadi mereka nggak mau main sama aku juga nggak tahu kenapa. Nah, akhirnya aku nggak pernah bisa main sama mereka, karena kalau aku sama mereka tuh diejek-ejek terus gitu. Terus akhirnya aku punya satu temen namanya Sania, sekarang dia di Bandung. Dia itu teman satu komplek, rumahnya dekat, tapi beda sekolah, cuma kita satu gereja saat itu. Nah, akhirnya aku mainnya cuma sama Sania doang. Kalau main sama Sania tuh kadang main sepeda, kadang main lompat tali, kadang main, rumah-rumahan, Barbie-Barbie-an, bahkan main petak umpet atau uwi buaya gitu ya kalau kalian tahu. Itu tuh cuma berdua doang. Kenapa? Kenapa cuma berdua, karena kita tuh sering diolok-olok. Kita naik sepeda aja nih cuma berdua, itu tuh diikutin sama anak-anak komplek terus dikata-katain gitu lagi gitu. Terus sampai akhirnya kita ngerasa kita nggak nyaman kalau main di komplek, akhirnya kita mainnya menjauh lah dari komplek. Kita mainnya di sawah, main lumpur, nyari tutut, panas-panasan sampai rambutnya kutuan, atau bahkan kita tuh main di rumah kosong. Jadi di mana orang-orang nggak akan mungkin main di situ. Supaya apa? Supaya kita mainnya leluasa aja, nggak ada yang ngejek gitu. Makanya bentukannya kayak gitu, karena sesering itu panas-panasan. Lanjut ke SMP. Ini kisah awal mula aku dibully. Nah, jadi dengan bentukan aku yang SD kayak gitu, itu kalau nggak salah kelas 5 atau kelas 6 SD. SMP, masuklah aku SMP di salah satu sekolah elit gitulah di Cianjur, di kotaku. Nah, terus ceritanya kalau SMP itu kan masa apa ya, pra remaja atau remaja gitu. Jadi mulai tuh ada rasa suka-sukaan, ada rasa, kagum sama seseorang. Nah, aku tuh ada di fase itu juga. Aku cerita ini kalau diceritain tuh rada konyol, tapi ya udahlah emang ini ceritanya gitu. Jadi aku suka sama salah satu cowok di sekolah, cowoknya itu apa ya, kalau zaman dulu kayak cowok populer gitu, cowok yang wow gitu ya, ya saat itu ganteng, terus dia otaknya termasuk pinter juga gitu ya, terus
apa tuh namanya, dia pinter main bola, sama pinter main gitar. Jadi saat SMP apalagi baru masuk itu tuh kayak cowok wow banget gitu. Banyak yang suka sama dia, nggak cuma aku doang gitu, banyak dari segala kalangan. Nah, awal mulanya di-bully itu karena dia tuh kayaknya malu disukain sama cewek jelek gitu. Dia malu sampai aku juga sebenarnya suka sama dia nggak berniat untuk oh dia menjadi pasangan aku menjadi pasangannya gitu. Enggak, ya udah cuma cukup suka aja gitu, nggak yang gimana-gimana juga gitu. Terus aku juga nggak ngomong ke dia bahwa aku suka sama dia, enggak, tapi kan zaman itu kamu tahu ya kalau misalnya cerita sama temen, sama sahabat gitu, nanti temennya ngomong-ngomong jadi semua orang tahu gitu. Akhirnya kedengeran lah ke kupingnya si cowok itu gitu. Terus ya udah dia ngerasa malu disukain sama cewek jelek tuh. Dan aku menangkapnya akhirnya supaya meyakinkan teman-temannya bahwa dia ini nggak suka sama aku. Kita sebut aja si cowok A gitu ya, si A ini, supaya si A ini meyakinkan semua orang bahwa dia nggak suka sama aku. Akhirnya dia itu menghina, ngejek. Nah, tadinya itu ngejeknya sebatas ya seperti penampilan fisik aja kayak, ih jelek gitu, oh si hitam gitu, oh si pendek cenah, lihat si hitam si pendek. Yang aku ingat dulu tuh cuma itu aja sih sebenarnya. Sampailah ada titik di mana ada satu guru aku ini cerita cerita bahwa dia itu pernah piara jenglot. Jenglot, aku nggak tahu sebutnya gimana. Jenglot itulah. Katanya dia pernah piara. Terus dia ceritalah ke anak-anak muridnya. Dia cerita ciri-cirinya itu rambutnya panjang, hitam, jelek, kecil. Nah, menurut si A ini, aku tuh mirip ciri-cirinya dengan itu. Akhirnya dia dan kawan-kawannya, jadi yang ngejek udah bukan dia. Karena supaya meyakinkan semua orang, bahkan dia tuh udah nggak ngejek lagi, tapi teman-temannya yang aku sebut ya anak buahnya dia gitu kayaknya ya, gengnya dia yang akhirnya ngejek-ngejek aku. Berapa jumlahnya ya 7 sampai 10 orang lah. Sekitar segitu dan itu cowok semua. Cowok semua. Nah, akhirnya mereka semua ini 10 orang ini ngata-ngatain aku jenglot. Jadi bukan hanya si kecil dan si pendek, si hitam dan lain-lain, ngomongnya akhirnya si jenglot, si jenglot, si jenglot. Nah, seberapa mengganggunya omongan itu, ejekan itu ya menurut aku mengganggu karena misalnya nih aku mau ke kantin, aku tuh bisa diomongin kayak, lihat-lihat si jenglot mau ke kantin gitu. Terus kalau misalnya aku jalan di koridor gitu ya, terus ada mereka gitu di ujung koridor nanti, jangan lewat sini ada si jenglot gitu ya. Awas awas jangan lewat gitu. Terus misalnya apalagi ya? Misalnya aku nyanyi gitu, acara Natal di sekolah atau misalnya di gereja, kadang kan ada kalau sekolah swasta ada apa ya, kerja sama-sama gereja gitu. Aku tuh suka dikata-katain gitu kayak, lihat-lihat si jenglot lagi nyanyi," gitu. Jadi itu selalu berulang sampai suatu hari aku tuh pernah beli sepatu baru, sepatu NB. NB itu bukan New Balance, guys. Kalau kalian tahu sepatu Converse, nah itu tuh apa ya, ya pasarnya gitu. Nah, aku belinya itu di pasar sepatu itu. Dulu belum zamannya Converse. Terus aku beli itu kayaknya harganya dulu tuh kayak paling mahal 100.000 lah, 110.000 harganya. Sedangkan teman-teman aku yang lain kan pakai sepatunya yang apa tuh perepetan gitu, yang Adidas, Bata gitu lah, sepatu-sepatu elit lah pokoknya. Nah, ketika aku pakai sepatu itu aku tuh diejek-ejek gitu kayak, "Lihat si Jenglot beli sepatu baru, masa sepatunya NB?" gitu-gitu. Nah, sebenarnya yang bikin sakit itu bukan kata-katanya, ya kata-katanya juga menyakitkan, tapi yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika aku menjadi bahan tertawaannya mereka gitu. Jadi ketika, lihat si, Jenglot sepatunya NB," semua orang ketawa. Dan itu tuh menyakitkan gitu untuk aku. Terus kalau ditanya gini, "Masa sih waktu SMP sama sekali nggak punya temen?" Gitu. Terus aku bilang, "Bukan bukan sama sekali nggak punya teman, karena sebenarnya yang benci aku gitu ya, yang konsisten ngejek aku tuh ya sebenarnya 10 orang cowok ini gitu. Cuma yang bikin ngerasa aku nggak punya teman adalah aku kan waktu itu satu angkatan itu ada 2 kelas. Nah 2 kelas itu jumlahnya sekitar 50 apa 60 orang gitu, anggaplah 60 orang. Terus 10 orang ini konsisten ngejek aku. Tiap ada yang ngejek dari 10 orang ini atau geng ini, nggak ada tuh dari 50 sisanya yang pasang badan gitu kayak, "Apaan sih ngejek-ngejek nggak zaman," gitu, atau misalnya, "Udah nggak usah diejek, udah," nggak ada satu orang pun yang bisa kayak gitu.
Jadi ketika aku diejek ya aku dibiarin aja gitu. Jadi nggak ada, aku ngerasa ya aku beneran sendiri, nggak ada yang peduli gitu loh. Makanya aku ngerasa aku bener-bener nggak punya temen. Dan juga ketika misalnya aku main sama yang lain gitu, nggak ada grup, nggak ada si geng A ini, geng cowok-cowok ini, kita tuh berteman biasa aja. Tapi ketika ada si gerombolan 10 orang cowok ini, teman-teman aku yang tadi tuh langsung kayak jaga jarak. Sebenarnya aku juga tahu ya mungkin alasannya karena kalau misalnya nih, misal aku main sama si Ucup gitu sebutlah, nanti si geng ini tuh akan ngomongin, liat si Ucup lagi main nih sama si Jenglot gitu. Jadi ikut-ikut ke bawah-bawah. Nah mungkin mereka tuh nggak nyaman di situ. Jadi akhirnya ya udah jaga jarak gitu. Jadi aku makin ngerasa sendiri. Tapi waktu itu aku inget banget ada satu orang, waktu itu aku nggak tahu kenapa deh di kelas, pokoknya jadi ketawaan bahan di kelas, aku sakit hati, terus aku nggak bisa tahan, karena aku pun nggak bisa bela diri aku sendiri kayak, hah aku melawan 10 orang laki-laki ini gitu, kayak terus ditambah yang ketawa-ketawa gitu kan, jadi aku kayak ngerasa nggak punya kekuatan aja gitu saat itu, nggak punya power apapun. Sampai akhirnya aku diketawain itu, aku lari ke kamar mandi. Terus ada satu teman aku namanya DSV, "Hai, thank you waktu itu kamu udah datang ke kamar mandi nyamperin aku. Sekarang DSV lagi sakit habis operasi usus buntu, GWS," gitu ya. "Thank you, aku masih ingat kamu saat itu dan kayaknya dia satu-satunya orang yang peduli sama aku waktu itu sampai detik ini," gitu. Terus, lanjut dan itu berjalan selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun tuh aku ngerasa aku nggak punya teman juga gitu selama SMP dari kelas 1, 2, dan 3. Nah yang parahnya lagi, aku sama si cowok A ini juga satu gereja. Jadi kalau nggak ketemu di sekolah, ya ketemu di gereja. Jadi selama 3 tahun itu aku pasti ketemu gitu. Sebenarnya aku sempat minta maaf sama dia, kayak aku waktu itu kayaknya pernah lewat SMS deh kayak minta maaf kayak, "Sorry kalau misalnya aku tuh mengganggu," gitu. Tapi tuh kayak tidak disambut dengan baik gitu kalimatnya, SMS-nya, entah nggak dibales, terus besoknya tuh ada hoaks-hoaks macem-macem gitu di sekolah. Lah aku kan jadi kayak, eh ngapa jadi ada cerita aneh-aneh gitu. Jadi aku ngerasa, ya udah kalau kamu nggak mau terima maaf aku tuh ya udah, tapi nggak usah ngarang-ngarang cerita gitu. Kalau kamu emang mau musuhan ya ayo musuhan gitu. Jadi dari situ aku nggak pernah ngobrol, nggak pernah ngomong sama mereka, sama 10 orang ini, sama satu orang si A ini aku nggak pernah ngomong di gereja maupun di sekolah gitu. Jadi selama 3 tahun ya nggak pernah ngobrol apapun gitu. Sampai akhirnya mau ke SMA, kalau di antara kalian ada yang tanya, "Masa 3 tahun nggak ada yang, orang tuanya nggak tahu, kasihan banget gini gini gini," gitu. Gini, aku memang tidak cerita sama mama papaku. Kenapa? Karena, jadi gini, si cowok si A ini tuh bapaknya adalah ketua yayasan di mana ayah aku bekerja gitu. Nah, aku takutnya karena sebenarnya papa aku sama si yayasan itu udah ada bukan papa aku aja sih, sama guru-gurunya. Di sana tuh ada permainan yayasan lah, you know, gitu. Jadi guru-guru merasa kurang nyaman atau sedikit tidak sejahtera gitu ya. Terus akhirnya kalau aku cerita atau papaku sampai tahu masalah ini, papaku tuh senekat itu. Dia mungkin bisa obrak-abrik yayasan atau lain-lain gitu loh. Aku takutnya kayak gitu ya, walaupun belum tentu papa aku juga melakukan itu. Cuma saat itu aku takutnya kayak gitu. Jadi aku selama 3 tahun tuh nge-keep sendiri. Sampai akhirnya pas SMP setelah graduation, aku inget banget masih abis hari H perpisahan aku pakai kebaya. Aku cerita ke mama aku, "Ma, aku di gini 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 gini." Aku ceritanya juga sambil nangis waktu itu di rumah. Terus mamaku cuma bilang gini, "Eh, kenapa baru cerita sekarang, kenapa nggak ngomong? Harusnya kamu kalau diginiin gini 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 gini," gitu. Layaknya seorang orang tua yang aku juga tahu mamaku saat itu lebih terpukul lagi dong, lebih sakit lagi. Orang tua mana sih yang nggak sakit ketika anaknya tuh juga disakitin gitu kan, double gitu loh rasa sakitnya. Nah terus akhirnya mamaku gini jadinya, solusinya, "Kamu mau sekolah di sekolah itu lagi, lanjutin SMA di situ, atau kamu mau lanjut ke SMA negeri?" Gitu. Terus, pertimbangan aku gini, kalau misalnya aku lanjut di SMA yang sama, aku tuh udah pasti bakalan dibully lagi. Karena ketemunya orang-orangnya itu lagi, gitu. Kalau ada si A ini udah pasti aku bakal dibully, gitu. Nah, kalau misalnya aku ke SMA negeri, aku takutnya tuh peristiwa aku waktu kecil itu loh, yang aku dikata-katain soal agama. Nah, aku takutnya itu. Cuma aku ngerasa waktu di SMA negeri kayaknya belum tentu terjadi deh gitu. Ya udah akhirnya aku putusin untuk di SMA negeri, gitu. Nah,
aku juga sebenarnya, ada upaya untuk menjauh dari mereka gitu. Karena ketika aku memutuskan untuk di SMA negeri, aku pikir kan aku nggak akan ketemu mereka-mereka lagi gitu. Terus aku juga dulu waktu SMP sempet kursus Mandarin, di mana yang kursus Mandarin juga orang-orangnya yang di sekolah SMP aku zaman dulu kan, jadi orangnya ketemu-ketemu itu lagi. Nah ketika SMA akhirnya aku memutuskan untuk aku nggak les bahasa Mandarin lagi, karena saat itu yang tempat les bahasa Mandarin cuma itu. Jadi aku nggak les bahasa Mandarin lagi, terus akhirnya aku mutusin untuk sekolah di SMA negeri. Sebenarnya udah jauh lebih membaik ya, karena ternyata di SMA negeri itu aku tidak mengalami hal-hal yang aku takutkan gitu soal agama di kalangan teman-teman aku. Nih, tara, ini teman-teman aku waktu SMA. Terima kasih ya sudah menerima aku apa adanya gitu. Bahkan perbedaan kita ini bikin pertemanan kita menurut aku makin lengket. Jadi kayak kita belajar hal baru satu sama lain. Ada banyak obrolan, saling menghargai, memahami. Lucu ya di sekolah yang basicnya sama gitu ya, backgroundnya sama kok malah dikucilkan gitu, di yang berbeda kok malah aku baik-baik aja gitu, aku juga agak aneh gitu. Eee, sama temennya sih nggak masalah, cuma emang ada beberapa konflik sama gurunya terkait agama, cuma aku masih bisa handle itu sih karena gurunya kan cuma satu 2 sebenarnya, yang agak-agak gitu. Nah, sampai aku tetap ngerasa nggak nyaman itu ketika aku di jalan. Kota asalku kan kota kecil ya, Cianjur itu kota kecil. Jadi kalau misalnya aku naik angkot atau aku lagi ketemu di mana, misal mall-nya aja saat itu bukan mall gitu ya namanya, baru satu gitu. Jadi kalau ke sana apalagi pas weekend pasti aja ketemu siapa gitu. Jadi aku jadi setakut itu untuk ketemu orang. Karena apalagi orang saat aku SMP ya, teman-teman aku SMP, karena dia tahu aku tuh diajaknya jenglot gitu. Aku ngerasa aku nggak punya nilai di mereka, nggak ada nilai yang ya nggak bernilai aja di mata mereka semua gitu. Jadi aku takut ketika ketemu mereka ada intimidasi-intimidasi itu lagi gitu. Nah, dari semua peristiwa itu ada beberapa impact yang aku rasain. Kalau kalian bilangnya gini, "Wah, cuma bullying, ah cuma diejek gini-gini." Iya betul, cuma bener, perkaranya tuh sepele banget gitu kan. Perkaranya sepele di mana aku suka sama cowok di mana itu sebenarnya manusiawi, itu memang masa pertumbuhan seorang remaja, itu juga hak aku. Emang kalau orang jelek nggak bisa, nggak boleh punya rasa gitu kan? Kan nggak juga gitu. Nah, bukan masalah sepelenya, tapi bagaimana kalimat-kalimat itu merubah aku menjadi seseorang yang seperti ini. Yang pertama, aku jadi jutek, jutek dan galak, maksudnya bukan galak yang geblek gue, jutek dan nggak bisa basa-basi gitu. Kenapa? Karena aku takut ketemu sama orang. Aku takut banget ketemu sama orang. Jadi kalau ketemu sama orang, aku tuh kayak flat aja mukanya. Kenapa? Biar aku tidak mengundang mereka untuk, apa ya, ngobrol gitu. Aku jadi takut untuk ngobrol, karena nanti kalau ngobrol diomongin lagi kayak, "Ih badannya kecil ya, ih badannya ini ya, itu ya." Nah, ketika orang ngomenin tentang badan aku tuh kayak langsung ke-flashback dikata-katain saat SMP gitu. Nggak tahu kenapa. Jadi aku berusaha menghindari obrolan gitu, aku berusaha untuk nggak ngobrol apalagi sama orang yang baru nggak pernah ketemu atau baru kenal gitu, dan pasti orang yang baru kenal akan ngomongin hal itu gitu. Jadi ya aku nggak pernah aja gitu, nggak pernah, jadi nggak punya kebiasaan itu, apalagi basa-basi tuh nggak bisa gitu. Karena aku kayak langsung ketemu orang, karena takut ketemu orang kan kalau ngobrol ya udah langsung to the point to the point to the point, oke selesai gitu. Jadi aku nggak punya kemampuan itu. Terus yang kedua, aku jadi orang yang nggak pede, karena ketika mereka bilang aku jelek, aku hitam, aku dekil, aku pendek dan lain-lain, jelek gitu, aku tuh jelek. Aku tuh kayak apa ya, ke in apa, kesugesti bahwa aku jelek aku jelek aku jelek. Jadi aku meyakini diriku sendiri juga aku jelek gitu. Kayak kan aku nggak suka sama cowok itu aja ya, aku juga ketika SMA gitu aku juga jadi suka sama orang lain gitu. Tapi ketika aku punya perasaan sama orang lain aku ngerasa kayak, "Ah nggak pantas udah," gitu gitu loh. Jadi kayak, ya aku orang yang jelek, aku tidak pantas untuk mencintai seseorang karena aku jelek,
gitu. Itu poin pertama. Terus selain itu juga aku nggak pede ke hal-hal yang lain. Misalnya nih, teman-teman tahu aku sekarang, kebanyakan tahu bahwa aku, oh Putri si penyanyi gitu ya. Eee, Banyak juga bilangnya kalau, "Oh Putri itu nyanyinya powerful, oh Putri itu gini gini gini." Enggak, dulu aku nggak gini. Dan menurut aku ini bukan soal teknik doang. Bukan soal, "Oh dulu karena kamu nggak tahu teknik, oh dulu karena kamu belum belajar, oh dulu karena kamu jam terbangnya sedikit." Bukan, bukan soal itu. Tapi ketika aku punya kemampuan kayak aku bisa nyanyi gitu ya. Aku tuh nggak yakin bahwa aku bisa nyanyi, aku juga nggak yakin bahwa suaraku tuh bagus gitu. Jadi aku nyanyi ya udah nyanyi seada-adanya karena aku rasa ngapain orang waktu aku nyanyi juga dibilang, "Ih si Jenglot nyanyi," kayak aku tuh nggak pantas gitu melakukan apapun. Aku jadi punya pikiran itu, makanya ngapa-ngapain juga nggak pede gitu. Kayak dulu waktu SMP dan SMA, aku selalu pakai baju itu cuma sepatu jeans kaos, kalau nggak sepatu jeans kemeja. Kalau pakai dress sedikit tuh aku ngerasa dress itu hanya dipakai untuk orang cantik, gitu. Terus, eee, aku nggak pernah mau difoto, sedikit lah, jarang foto aku. Apalagi bareng waktu teman-teman SMP gitu misalnya foto bareng gitu, aku nggak akan pernah mau. Kenapa? Kelihatan aja gitu kayak misalnya aku, kulitnya gelap hitam gitu, terus kan kalau teman-teman aku kebanyakan putih gitu. Terus aku kayak, "Oh gila ya kelihatan banget jelek ama cantiknya," gitu. Jadi saat itu mindset aku putih cantik, hitam jelek. Kenapa? Karena ya orang-orang sekitar aku bilang kayak gitu. Terus, aku juga ngerasa yang tadi kan, aku ngerasa nggak layak, aku ngerasa rendah diri jadinya. Ya aku nggak pantas ngapa-ngapain, aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sampailah akhirnya di proses aku kuliah. Nah, ketika kuliah mamaku bilang, nawarin kayak, "Mau nggak kuliah di Jogja?" Terus aku ngerasa ini kesempatan yang baik, kenapa? Karena aku bisa keluar dari Cianjur. Aku bisa keluar dari kota di mana aku nggak akan menemukan orang-orang yang sama lagi, gitu. Jadi aku di Jogja ya aku ketemu orang baru sama nggak kenal semuanya, aku mulai semuanya dari nol, gitu maksud aku. Oke, aku terima, kita kuliah di Jogja gitu. Dengan segala prosesnya, jadilah aku kuliah di Jogja. Tapi, si impact-impact yang tadi tuh kebawa. Yang paling parah itu aku jadi pasang muka galak karena aku lebih, ketika aku pasang muka galak, orang tuh nggak punya kesempatan untuk mencaci aku gitu menurut aku, karena dia udah takut duluan nih muka gue galak gitu, muka gue jutek gitu. Jadi orang nggak ada keberanian untuk ngata-ngatain aku dulu karena aku udah jelek, dan pun kalau mereka ngatain, mereka akan ngatainnya jeleknya aku kayak, "Ih galak banget ya orang, ih jutek banget ya orang." Aku tuh kayak lebih terima dikatain itu daripada, "Ih kecil ya orangnya," gitu. Nggak tahu kenapa. Jadi hal itu terlalu melekat gitu. Jadi kalau orang yang gak kenal aku pasti dia akan ngomong, "Ih sombong, ih galak, ih judes, ih jutek." Tapi ya kita lihat kalau misalnya kita udah temenan gitu. Terus, ini foto aku kuliah, awal kuliah, nggak ada perubahan yang gimana-gimana sebenarnya dari SMP ke kuliah ini. Kalau apa ya, "Oh kamu beda jauh dari zaman SD karena perawatan dan lain-lain," enggak, aku mengenal sabun cuci muka juga waktu itu saat SMA, sabun cuci muka doang, aku waktu SMA cuma pakai sabun cuci muka. Terus ketika kapan tuh, SMA itu aku baru pakai lotion hand body. Bahkan aku tuh nggak bisa pakai parfum guys, karena kalau aku pakai parfum itu mual, muntah gitu, emang agak ale gitu ya bahasanya. Nah terus lanjutlah aku kuliah di sini, aku berproses dan ternyata kota istimewa ini juga membuat aku menjadi istimewa gitu menurut aku. Aku bener-bener kayak kepompong yang baru keluar gitu. Kayak aku coba membuka jendela dunia lagi kayak baru, "Oh ini yang namanya dunia, oh ini gini, oh ini gitu," gitu. Jadi di sini aku ngerasa nyaman sebenarnya kayak, oh aku dan di Jogja ini aku punya banyak pintu kesempatan gitu. Jadi di tempat ini dari mulai perbedaan aja ya, toleransinya besar banget. Jadi, itu membuat aku lebih gampang diterima di mana pun gitu. Terus, eee, aku juga ketemu sama Ivan gitu, di mana dia jadi orang yang nanemin kepercayaan bahwa, "Kamu tuh penyanyi," gitu. Ada, dia ngasih kepercayaan ke aku, "Kamu bisa nyanyi," gitu. "Coba nyanyi." Ya saat itu juga
aku belum berproses panjang ya. Jadi ya suara aku juga ala kadarnya gitu. Tapi aku jadi mikir, oh kok dia bisa ya sepercaya itu sama aku gitu. Kenapa aku sendiri nggak bisa percaya sama diriku sendiri gitu. Dimulai dari satu orang, Ivan, terus akhirnya kita bikin karya iseng-iseng gitu. Terus ya karyanya iseng-iseng, tapi prosesnya ternyata beneran gitu. Terus aku berproses di situ, ternyata bukan hanya Ivan yang percaya sama aku, meluas, melebar gitu. Jadi kenapa aku bisa dikenal di tempat ini jadi putri si penyanyi, ya karena ternyata kesempatannya sebesar itu. Ternyata aku bisa bertumbuh uh, se sehebat itu gitu. Karena kalau aku inget zaman SMP, aku nggak mimpi kalau aku aku nggak pernah kayak apa aku bisa ya jadi orang sukses nanti kalau aku kayak gini gitu. Karena ya lagi-lagi aku kan berpikirnya rendah diri itu lagi, oh aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kalaupun aku nangis saat ini bukan karena aku masih marah sama mereka, enggak, tapi aku kayak nggak nyangka aja sama diri aku sendiri gitu, kayak wah ternyata aku ada di titik ini gitu. uh, Ya karena nggak pernah mimpi itu bakal kayak gini gitu, nggak pernah tahu, nggak pernah bisa, nggak pernah bayangin gitu. Terus kenapa kok ketika aku di Jogja juga aku bisa semudah itu untuk berkembang, bertumbuh, mmm, belajar banyak hal gitu. Kenapa akhirnya percaya diri itu muncul lagi, karena selain yang tadi dikasih sama orang-orang, aku udah memaafkan masa lalu aku dulu. Sebenarnya tuh aku udah maafin mereka tuh udah lama, kayak aku mau nginjekin kaki ke Jogja aja tuh aku udah lupain. Maksudnya lupain tuh kayak ya udahlah yang kemarin aku mau mulai hidup baru gitu kan. Aku bilang tadi aku mau buka lembaran baru, aku mau mulai dari nol. Jadi semuanya itu ya udah gitu. Aku mau ya udahlah lepas dulu gitu. Terserah deh kalau pokoknya bodo amat gitu. Nah, dari 10 orang ini satu orang minta maaf sama aku ketika aku mau ke Jogja, ketika kita sudah lulus SMA. Satu orang minta maaf sama aku. Terus yang si A ini, cowok si A ini, kan kita 3 tahun gak bicara ya waktu itu. Terus 3 tahun lagi aku SMA, kita kan ketemu di gereja aja. Itu juga kita gak pernah ngobrol. Nah, dia tuh suatu hari, kita kan teman pelayanan sebenarnya. Dia main gitar, aku yang nyanyi gitu. Tapi kalau kita kesulitan, kita tuh gak pernah ngomong langsung, nadanya naikin dong, nadanya turunin dong, ini lagunya gimana sih? Nggak pernah. Kita harus melibatkan orang ketiga kayak, tolong dong bilangin sama si ini nadanya gini. Gitu. Kita nggak pernah mau ngobrol langsung gitu. Nah sampai satu hari, entah karena kepepet apa gimana, kita ada project pelayanan. Terus di situ cuma kita berdua, memang ada teman-teman di ruangan lain gitu. Terus dia bilang gini, Put, ini lagunya gimana? Kamu bayangin gak, dia ngomong kayak gitu aja, menurut aku udah cukup. Udah cukup itu sebagai permintaan maaf. Dan itu terjadi ketika setelah lulus SMA dan proses aku mau ke Jogja. Tapi aku masih di Cianjur. Jadi kamu ngomong aja kayak gitu aja tuh menurut aku kamu udah minta maaf. Jadi gak perlu yang susah-susah gimana-gimana gitu loh menurut aku. Jadi dari 10 orang ini, 2 orang ini akhirnya ngomong minta maaf. Terus udahlah aku ke Jogja, aku berproses yang tadi gini sampai pada akhirnya aku liburan. Pulanglah aku ke Cianjur. Aku punya temen namanya Niko dan Tio. Dia sama-sama kuliah di Jogja, satu kampus. Kita juga sama-sama asalnya dari Cianjur tapi kita beda gereja. Nah karena kita asalnya sama-sama dari Cianjur, kita akhirnya yuk pulangnya barengan yuk, naik bus bareng-bareng biar ada temennya gitu kan. Aku ikut mereka lah ke Agen. Ternyata setelah di Agen, aku baru tahu. Dan itu aku lupa deh, itu semester kedua apa semester ketiga, aku gak hafal. Ternyata di Agen itu ada salah satu teman mereka juga, yang mana adalah salah satu orang yang ngebully aku saat SMP. Di situ pertama kali aku ketemu lagi sama orang itu, orang yang paling sering skalanya, konsistensinya ngejek aku, dan aku ketemu lagi sama dia. Terus aku langsung kayak, saat itu kalau aku bisa pulang, aku pilih pulang. Aku pilih balik ke kosan, aku gak usah berangkat gitu. Tapi kan gak bisa kayak tiket bus dan lain-lain gitu. Terus
tanpa menjelaskan ke Niko dan Tio, ya aku tetap ikut bus itu, tetap duduk, tetap tidak bicara juga sama si orang yang bully aku ini. Sampai akhirnya kita tiba di kota Cianjur kan, turun busnya sesuai pemberhentian masing-masing gitu kan. Nah yang turun tuh kebetulan si yang bully aku dulu. Terus dia pamit lah sama semua teman-temannya kayak, Nik, ya duluan ya. Dia sebut nama aku lah, Put, duluan ya. Itu aku langsung kayak, wah dia masih ingat nama aku, dia tahu nama aku, dia gak panggil aku Jenglot lagi. Karena dia orang yang paling konsisten panggil aku Jenglot. Dan di situ dia bilang Put, dia sebut nama aku. Itu tuh aku langsung kayak, oh iya. Itu bikin aku jadi menerima lagi kayak, oh oke, yang kemarin memang udah lewat, itu masanya udah gak ada, ini ya udah gitu. Itu bantu aku. Dari 10 ini memang cuma 3 itu yang bilang maaf sama aku. Sisanya aku udah gak pernah ketemu mereka, gak pernah kontekan, dan gak pernah gimana-gimana lagi. Bahkan ada salah satu temen cewek aku yang dia bilang gini, Put mau aku masukin ke grup SMP gak buat reuni dan lain-lain. Aku bilang, hah? Enggak, makasih gitu. Jujur sampai detik ini kalau ditawarin juga enggak, terima kasih. Ya karena gak tertarik aja. Menurut aku, iya betul aku udah maafin, tapi konsepnya memaafkan itu gimana ya? Karena kan dimulai dari SMP ya, dihujat SMP kelas 1. Jadi memang gak ada peristiwa indahnya gitu. Dari kelas 1 sampai kelas 3 aku dibully terus. Jadi gak ada peristiwa indah ya. Terus aku kalau reunian mengingat apanya? Ingat aku diejek-ejeknya gitu. Kan enggak gitu, kayak mending ya gak apa-apa, udah seneng-seneng, gue udah seneng juga gitu. Terus yaudah akhirnya peristiwa-peristiwa itu yang membuat akhirnya aku lebih mudah untuk memaafkan masa lalu juga gitu. Jadi aku kasih tahu dulu timeline ya kalau kalian mungkin bingung. Aku dibully waktu SMP itu ketika 2010, di mana 13 tahun yang lalu. Aku dibully selama 3 tahun, selama 3 tahun. Terus tahun keempat, kelima, dan keenam aku mulai ya masih dalam bayang-bayang itu, tapi juga mulai pelan-pelan ngelupain. Nah ketika di kuliah aku mencoba memaafkan mereka. Jadi prosesnya memang gak panjang, gak instan, gak tak gak bisa gitu. Terus sampai akhirnya yang aku bilang yang paling sulit adalah bukan memaafkan mereka, tapi menerima diriku. Karena yang aku bilang, aku hidup selama 13 tahun dengan bayang-bayang bahwa aku ini jelek, gak layak, aku bla 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 gitu loh. Itu yang membentuk diri aku jadinya. Jadi aku kayak cari aku lagi, kayak aku ini siapa, aku gimana. Nah itu akhirnya aku belajar untuk menerima diriku. Dimulai dari, kalau teman-teman lihat aku kuliah fotonya kayak gini, ini udah semester berapa ya kayaknya, udah pertengahan lah ini. Terus aku sekarang jauh nih si foto yang kuliah sama SD ini, ya memang karena aku juga nggak tahu sih kenapa kalau aku pulang ke Cianjur juga orang-orang Cianjur akan bilang, wih sekarang putih ya kalau di Jogja, udah gitu. Tapi kalau yang aku tahu, aku nggak pernah pakai perawatan apapun gitu. Ya perawatan aku cuma hand body, itu juga kalau pergi mau pakai, kalau aku mau tidur, kalau apa gitu aku nggak pernah pakai gitu, nggak serutin itu aku pakai. Terus gini, ketika orang ngomong jelek ke aku akhirnya membuat kayak aku mencari, aku tuh jeleknya di mana sih? Jadi gitu. Aku sering banget ngaca kayak aku tuh jeleknya di mana sih? Apa sih yang bikin jelek? Terus emang aku nggak ada sisi cantiknya sama sekali. Aku cantiknya di mana sih gitu? Aku jadi mencari itu. Terus akhirnya aku menemukan beberapa ya kelemahan-kelemahan aku. Jadi aku mencari bukan hanya di wajah, tapi karakteristik dan sifat, skill dan semua di hidup aku gitu. Kayak kelemahan aku apa sih, kelebihan aku apa sih, yang bisa aku unggulin apa sih, yang lemah tuh yang mana, yang bisa aku kembangin berarti yang mana, yang perlu aku pelajari lagi yang mana gitu. Aku mencari itu. Nah, dimulai dari si muka, si cantik, si physically ini yang paling melekat nih sama aku. Aku tidak membuat diri aku cantik, tapi aku membuat bagaimana
aku bisa merasa cantik dengan diri aku. Beda ya, jadi ketika misalnya ada orang, aku jelek nih, oh aku suntik putih, oh aku, botox, oh aku apa, bukan itu salah, bukan, tapi itu caranya dia menjadi cantik. Kalau aku, oh ini aku nih, sisi mananya yang cantik? Kenapa aku harus yakin bahwa aku cantik? Jadi aku membuat diri aku jadi cantik dengan mindset. Akhirnya gini, yang aku tadi bilang, ini beneran ya, aku menyadari dari rambut aku tuh tipis banget. Terus jidat aku nih kata orang buat lapangan penerbangan apa segala rupa gitu ya, lapangan bola. Terus ada beberapa orang yang bilang, Put pakai poni aja biar jenongnya nggak kelihatan. Aku pernah coba, tapi ternyata nggak enak, kayak ganggu mata gitu loh. Terus ya aku pedenya dengan kayak gini, aku jauh lebih pede. Terus apa ya, mata gitu, oh kelopak aku gede banget nih, mataku belo banget. Ada loh orang yang dia bahkan operasi kelopak mata biar lebih besar, lebih belok gitu. Terus gigi, mulut aku bisa dibilang cenderung hitam, tapi itu bukan karena aku ngerokok, bukan karena aku bukan karena buatan gitu. Ya aku hitam, bibirnya memang dari sananya hitam. Kenapa? Aku orang Jawa. Itu karakteristiknya ya, walaupun gak semua orang Jawa bibirnya hitam gitu ya. Terus gigi dan gusi. Apa ya, kalau kalian bilangnya gummy bear. Gummy bear sama permen ya? Apa tuh yang gusi gami itulah. Jadi kalau senyum gusinya tuh kelihatan. Dulu aku paling gak suka sama itu. Merasa kayak ketika aku senyum, gue tonggos banget gitu, karena gusinya sampai kelihatan. Sebenarnya ada caranya buat nggak kayak gitu lagi gitu. Jadi ada operasi atau enggak dipotong gitu, memang biar gusinya jadi agak naik ke atas gitu. Itu ada treatmentnya. Cuma aku ngerasa itu nggak perlu di aku gitu. Aku sekarang pede-pede aja gitu. Mau senyum selebar apapun juga aku pede-pede aja gitu. Ayo aja. Terus kalau misalnya gigi kuning, kalau zaman SD, karena gue jarang sikat gigi sih ya, kayaknya itu permasalahan anak-anak zaman SD gitu, atau itu permasalahan aku aja. Kalau sekarang aku minum kopi tiap hari, terus aku berharap gigi aku putih hanya dengan minum kopi, terus aku tidak menggunakan treatment lain, misalnya odol yang khusus kafein gitu atau apa gitu. Itu bisa aja dilakukan. Kalau misalnya nih kalian ngerasa giginya tonggos, terus aku bisa menerima diri aku tapi gigi aku nggak boleh tonggos, aku harus behelan dulu. Ya nggak apa-apa, itu cara kamu menerima diri kamu, nggak ada yang salah. Tapi ini cara aku mau nerima diri aku apa adanya dulu. Kalau menurut aku ini udah cukup, ya udah ngapain lagi. Aku nggak bisa bilang, oh besok terus aku nggak akan suntik putih misalnya, oh besok aku nggak akan benerin gigi atau gusi. Aku juga nggak menjamin itu, tapi saat ini aku cukup dengan apa yang aku punya gitu loh. Begitu juga dengan kelebihan-kelebihan yang lain. Oh aku punya kelebihan nyanyi nih, ternyata aku konsisten di situ, aku belajar di situ, aku mau coba naik level di situ. Jadi akhirnya ada perkembangan. Aku tahu dulu, oh ternyata kalau kalian mau kursus Inggris kan biasanya suka di tes dulu tuh, kayak oh level Inggris kamu udah di mana sih, supaya kamu tahu langkah selanjutnya kamu tuh apa gitu. Penerimaan diri itu nggak gampang teman-teman. Maksudnya yang tadi aku bilang nggak instan tek tek, oh udah aku bisa, oh iya aku punya ini, oke lanjut. Enggak. Malah kalau misalnya kamu segampang itu aku jadi bertanya gitu. Tapi ya gak harus 13 tahun selama aku juga gitu. Proses orang kan beda-beda ya. Dan apa yang kamu alami juga beda-beda sama yang aku alami. Permasalahan aku ini mungkin sepele dibanding masalah kamu. Masalah kamu ada yang lainnya. Misalnya kamu menerima menjadi aku ini ibu rumah tangga sekaligus wanita karir, dimana aku harus ninggalin anak aku ketika aku kerja dan lain-lain. Itu juga butuh penerimaan diri dan lain-lain yang macam-macam gitu. Oh aku seorang
apa gitu. Kalian punya masalahnya masing-masing. Kalian punya hal yang harus kalian terima dulu. Misalnya aku tentang fisik aku tentang diri akunya. Oh, kalian mungkin tentang masa lalu kalian yang misalnya bukan soal bullying lagi gitu. Soal yang lain-lain. Misalkan soal bagaimana pengalaman pahit kalian di keluarga gitu. Antara kamu ke ayah kamu ke ibu kamu ke saudara kamu. Itu semua proses gitu. Aku kayak gini karena aku mau. Aku kayak gini, aku berproses, aku membuka, aku belajar. Nah, kalau kamu mau, kamu juga bisa gitu. Tapi kuncinya mau dulu. Pelan-pelan nggak apa-apa. Namanya juga proses gitu. Jadi semangat buat teman-teman. Aku nggak bilang kalau aku bisa, kamu juga pasti bisa. Nope. Karena aku bisa dengan jangka waktu yang 13 tahun gitu. Beda sama orang yang mungkin cuma 3 bulan gitu menerima dirinya. Itu beda-beda. Buat kamu mungkin yang aku jadi merasa rendah diri karena aku diselingkuhin. Proses belajarnya beda lagi atau mungkin lebih susah lagi gitu. Dan itu prosesmu. Belajar dari situ. Jangan buru-buru. Dan menurut aku yang namanya healing, pemulihan itu berjalan terus-menerus. Aku kenapa selama 13 tahun ini, aku bahkan berproses terus, aku memulihkan diriku terus sampai nanti. Sampai seterusnya. Hari ini, detik ini, aku menyadari bahwa aku tuh jadi sensitif sama laki-laki yang merendahkan perempuan. Kenapa? Karena aku diejek dengan 10 laki-laki. Aku menjadi rendah diri dengan 10 laki-laki. Di luar itu, aku juga punya pengalaman pahit dengan salah satu anggota keluarga besar yang dia juga sosoknya cowok. Sama dia juga ngomongin badan. Ada juga satpam sekolah cowok juga. Jadi aku sensitif sama cowok yang ngerendahin perempuan. Itu terbentuk gitu sampai akhirnya ya aku belajar. Jadi gitu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman juga belajar banyak dari podcast ini. Aku gak mau ngajarin, aku cuma sharing aja. Semoga ada yang bisa diambil. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya, boleh tulis di bawah, nanti aku akan jawabin satu-satu. Selamat pulih, selamat berproses buat teman-teman. Bye-bye.